Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Anissa Lestari dari kelas 12 MIA 2, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Melanjutkan materi sebelumnya, pada video kali ini saya akan membahas bagian 3 dan 4. Berikut penjelasan dari saya. Yang pertama, ada hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di sini kita akan membahas tentang hakikat perlindungan hukum terlebih dahulu. Ada 3 pendapat para ahli tentang pengertian hakikat perlindungan hukum. Yang pertama, menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Yang kedua, menurut Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Yang ketiga, menurut CCT Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan. Dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Selanjutnya, ada penegakan hukum. Ada 2 pendapat para ahli tentang hakikat penegakan hukum. Yang pertama, menurut Sajipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Yang kedua, penegakan hukum menurut Jimli Asidikie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, B. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Fungsi hukum yakni menjamin setiap hak dan kewajiban masyarakat dapat berlangsung secara adil dan tertib. Dasar dari perlindungan hukum Indonesia tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 1, serta pada pasal 28D ayat 1. Dasar dari penegakan hukum ini terkait dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24 ayat 1, serta pasal 30 ayat 4. Penegakan hukum menurut Sudarto dalam Antika tahun 2012 dapat dilaksanakan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu upaya preventif. Upaya penegakan hukum ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Misalnya, mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan. Yang kedua yaitu upaya represif. Upaya represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberontakan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Sekarang kita masuk pada bagian akhir dari subbab ini, yaitu bagian 4. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Profesor Subekti dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan tahun 1938, hukum berkaitan dengan mengabdikan diri kepada tujuan negara yang pokoknya adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya. Kondisi yang terjadi apabila perlindungan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik yaitu yang pertama, terciptanya supremasi hukum. Kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Ketiga, menjamin masyarakat yang tertib. Faktor-faktor yang mempengaruhi keperlindungan dan penegakan hukum yaitu yang pertama ada hukum, kedua penegak hukum, ketiga sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, keempat masyarakat, dan yang terakhir kebudayaan. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.